Hello, good morning everyone. Patricius Juwandono here. Today's topic is about skimming and scanning. Ya, jadi topik saya pada kali ini adalah tentang skimming dan scanning di dalam reading comprehension. Skimming itu artinya membaca dengan cepat untuk menemukan informasi secara umum, untuk menemukan gagasan utama, untuk menemukan ide umum dari sebuah teks. Jadi membaca dengan cepat, membaca title-nya, membaca subtitle-nya, melihat visualisasinya, membaca bagian awal dari setiap paragraf ya untuk menemukan teks ini kira-kira ngomong apa sih ya, jadi secara umum. Sementara scanning itu adalah bergerak atau membaca dengan lebih pelan, lebih cermat untuk bisa menemukan informasi-informasi yang lebih detail. Nah, seperti apa caranya? Mari kita simak sajian saya. Inilah lakon kita pagi ini, skimming and scanning. Ya, skimming adalah reading quickly to find the main ideas. Jadi membaca dengan cepat untuk menemukan ide atau gagasan utamanya. Yeah. Now, how do we skim? We have to read the title and the subtitles. Ya, kita melihat pada judulnya, kita melihat pada subjudul-subjudul yang ada di teks itu, dan kita tentukan kira-kira teks ini berbicara tentang apa. Yeah. So that's the way we do skimming. That's the way we skim a text. We go quickly, we read the title and the subtitles quickly, and we determine the main ideas from that reading. Ya. Nah, berikutnya we can look at pictures or the graphs. If there are pictures or some graphs, maybe we can look at them in order to predict, in order to know, in order to identify the main ideas of the text. That's skimming. Yeah. And also we can read the first lines of the paragraphs. Kita juga bisa membaca bagian-bagian awal dari setiap paragraf. Jadi kalau ada 8 paragraf, kita hanya membaca kalimat awalnya saja. 1 atau 2 kalimat awalnya saja. Masing-masing paragraf kita baca kalimat awalnya saja untuk bisa mengetahui gagasan utama yang sedang dibahas di teks itu. Okay, so that's the way we do skimming. Okay, we read quickly the text, the title and the subtitles, some pictures or some graphs if there is any, and we read the first lines of the paragraphs in order to get to know, in order to identify the main ideas of the text. Okay, yeah, that's skimming. Now the second one is scanning. Scanning is reading more slowly, membaca dengan lebih pelan, ya, and more carefully, membaca dengan lebih cermat, ya, to find specific ideas, untuk menemukan ide-ide yang lebih spesifik, lebih khusus. Jadi kalau di skimming itu kita mencari ide-ide yang lebih umum. Untuk scanning kita mencoba menemukan informasi yang lebih khusus. Ya. How to do that? We have to read more slowly and more carefully. Kita harus membaca dengan lebih pelan, membaca dengan lebih cermat untuk bisa menemukan mana ya informasi yang sedang saya cari ini. Dan that's scanning. Okay, now let me show you an example that I take from a text. Sekarang saya akan menunjukkan sebuah teks dan saya akan melakukan skimming dan scanning di situ. Mari kita lihat teksnya. Oke, inilah teksnya. Addressing the unprecedented behavioral health challenges facing Generation Z. Nah, dari teksnya, dari judulnya saja kita sudah bisa melihat idenya apa, yaitu behavioral health challenges, tantangan-tantangan yang berhubungan dengan kesehatan mental atau kesehatan perilaku dari Generation Z, dari Gen Z. Gen Z adalah orang atau manusia muda yang dilahirkan sekitar awal tahun 2000 sampai tahun 2010-an, ya. Itu adalah Gen Z, ya. Oke. Jadi kita akan melakukan skimming.
kita sudah melihat pada judulnya, kemudian kita membaca pada setiap paragrafnya. Nah, di sini kebetulan ada satu ringkasan, kita juga bisa melihat ringkasan ini, kita bisa membaca ringkasan ini. A series of consumer surveys and interviews conducted by McKinsey finds Gen Zers reporting the least positive life outlook. Ya. Ini sudah meringkas sebenarnya. Jadi kita bisa melihat main idenya apa dari ringkasan seperti ini. Tapi tidak semua teks menyediakan ringkasan seperti itu. Yang teks yang ini kebetulan penulisnya baik hati ya. Jadi dia meringkaskan intisarinya di sini. Ya. Oke, kita bisa lanjut ke setiap paragraf. Tadi saya katakan bahwa kita bisa membaca bagian-bagian awal dari setiap paragraf. Ya. Jadi, nearly 2 years after the COVID-19 pandemic began in the United States, Gen Zers, ranging from middle school students to early professionals, are reporting higher rates of anxiety, depression, and distress than any other age group. Nah, ini kita bisa memperkirakan ya, kira-kira dia akan ngomong apa. Ya. Nah, berikutnya, a series of consumer surveys and interviews conducted by McKinsey indicate stark differences among generations, with Gen Z reporting the least positive life outlook, including lower levels of emotional and social well-being than older generations. Nah, ini akan membahas mengenai perbedaan antara Gen Z dengan generasi sebelumnya, generasi papa mamanya dan kakek neneknya. Ya. Kita bisa lanjut ke paragraf berikutnya. In our sample, Gen Z respondents were more likely to report having been diagnosed with a behavioral health condition than either Gen Xers or baby boomers. Ya, kita bisa melihat di sini akan ada informasi lebih khusus tentang kondisi kesehatan mental Gen Z. Ya, dan seterusnya kita bisa melakukan seperti itu. Sekali lagi karena kita melakukan skimming, maka kita harus membacanya dengan cepat. Ya. Jadi untuk setiap paragraf hanya bagian-bagian awalnya saja, 1-2 kalimat pertama saja yang kita baca. Kita juga bisa melihat tentang kita bisa melihat pada subjudulnya, Characteristics of Gen Z Consumers in the Healthcare Ecosystem. Itu subjudulnya. Gen Z is less likely to seek help. Waduh, ini gawat ya. Nah, itu juga salah satu subjudul juga. Gen Z respondents with a self-reported and behavioral health diagnosis were less likely than those from older generations to report seeking treatment. Oke, jadi itulah skimming. Skimming, kita membaca dengan cepat, baca judulnya, subjudulnya, dan bagian awal dari setiap paragraf untuk bisa menemukan main idenya. Oke, jadi dari diskusi ini pasti kalian sudah bisa menemukan ya apa main idea dari teks ini. Oke, sekarang kita pindah ke scanning. Nah, scanning adalah membaca lebih pelan dengan lebih cermat karena kita ingin mengetahui informasi tertentu yang lebih detail. Nah, sekarang andaikan kita ingin mencari informasi tentang apakah para Gen Z ini mencari bantuan untuk kesehatan mentalnya, dan kalau mereka nggak mencari bantuan, itu alasannya kenapa? Nah, kita bisa melihat dari paragraf yang pertama tadi, ya, kita bisa membacanya dengan lebih pelan. Ya, kita mencoba menemukan informasi yang mengatakan tentang bagaimana upaya Gen Z untuk mendapatkan pertolongan. Ya, kita baca dari sini, ya, dengan lebih pelan. Ya, ini memang saya jalannya cepat, tapi maksud saya Anda bisa membacanya dengan lebih pelan ya, dan lebih cermat. Ya. Nah, di sini ketika kita sampai pada bagian ini ada satu kalimat yang menjawab pertanyaan kita, yaitu there are several factors that may account for Gen Z's lack of seeking help. Developmental stage, disengagement from their healthcare, perceived affordability, and stigma associated with mental or substance use disorders within their families and communities. Ya. Di kalimat sebelumnya kita mendapatkan satu informasi penting. Gen Z is 1.6 to 1.8 times more likely to report not seeking treatment. Nah, ternyata mereka tidak mencari bantuan untuk masalah-masalah mentalnya, ya, not seeking treatment.
for a behavioral health condition than millennials. Kemudian tadi ada faktor-faktor yang disebutkan kenapa mereka tidak mencari bantuan. Ya, di sini tadi disebutkan faktor-faktornya. Ya, mungkin tahap pertumbuhan mereka memang tidak mengizinkan mereka untuk bersikap lebih terbuka. Disengagement itu artinya tidak berkaitan, ya, tidak mau berurusan dengan healthcare. Perceived affordability artinya keterjangkauan biaya, ya, dan sebagainya. Itu dibahas di dalam paragraf yang baru saya bacakan tadi, ya. Jadi itulah scanning, ya. Jadi sekarang menjadi jelas bagaimana kita bisa melakukan skimming dan scanning untuk reading comprehension. Nah, kita kembali ke layar untuk melihat tugas yang harus Anda kerjakan. Oke, ini adalah tugas untuk Anda kerjakan, assignment, ya. Jadi, klik on the link in the description of the video. Di deskripsi di video ini yang Anda bisa lihat di bawah, ya, di bawah video ini ada link yang sudah saya berikan. Jadi, Anda mengklik link itu, kemudian link itu akan membuka sebuah teks. You have to read the text, ya, read the text. Bacalah teks itu. Kemudian, find the answers to these questions. Ya, bagaimana peran AI dalam laporan keuangan dan pengambilan keputusan? Dan yang kedua, bagaimana pekerjaan memasukkan data atau data entry terpengaruh teknologi. Nah, ini adalah tugas untuk melakukan scanning. Ya, scanning itu artinya membaca dengan pelan untuk bisa menemukan informasi yang tadi saya minta, nomor 1 dan 2. Oke, demikianlah pembahasan ini. Semoga berguna. Sampai berjumpa di episode mendatang.